boleh bisa hadir, mendengarkan, memelihara, dan terlebih-lebih pulang dari gereja kita bisa melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Shalom. Shalom. Ya, tetap bagaimana kabarnya? Luar biasa. Puji Tuhan, tetap semangat ya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, panjenengan semua masih ingat tidak sama yang kemarin hari Minggu disampaikan oleh saudara kita Mas Rio, yaitu di dalam firman-Nya bahwa gereja itu bukanlah gedungnya, tetapi jiwa-jiwanya, orang-orangnya yang ada di dalam ini bagaimana menjadi satu tubuh. Tidak ada perbedaan. Oh, itu si kaya. Oh, itu kurang mampu. Itu cantik, itu kurang menarik. Nah, bukan itu. Tetapi di mana di situ satu dengan yang lainnya saling mendukung, saling menolong, mewujudkan kasih, mewujudkan kebersamaan untuk bersama-sama mewujudkan gereja, mewujudkan kemuliaan nama Tuhan. Dan di dalam firman kita pada saat ini, di dalam Injil Lukas 14 ayat 1 dan disambung ayat 7 sampai 14. Di sini dengan perikop dengan judul tema membangun sikap rendah hati dalam kehidupan. Saudara-saudara yang terkasih, bagaimana dengan kerendahan hati yang kita sebetulnya itu berbagai macam perbedaan, ada yang kaya, ada yang kurang mampu, tetapi di situ Tuhan mengharapkan kita tetap tidak ada yang namanya perbedaan, semua sama di mata Tuhan. Jangan sampai ada yang menyombongkan diri. Aku sing duwe gereja, aku sing iso paling iso ini, aku yo iso ini, sekolahku yang paling tinggi, aku yang paling pintar. Tidak ada perbedaan. Tuhan menghendaki kita senantiasa rendah hati, apalagi di dalam gereja. Tidak ada yang namanya si kaya si miskin, seperti itu. Di dalam ibadah pada pagi hari ini bisa kita ambil contohnya tadi apa? Di dalam perkawinan, ya. Orang kalau punya hajat, umumnya itu pasti yang diundang orang-orang yang penting. Terus kok apa koneksinya, teman-teman akrabnya, dia sampai kadang terkadang itu memandang sebelah mata, sehingga orang-orang yang dianggap kurang mampu, yang nantinya tidak membawa kehormatan, ya memang tetap diundang, tetapi disisihkan. Dan biasanya orang yang merasa penting, orang yang merasa lebih upah dari yang lainnya, ditempatkan duduk yang paling depan, sehingga itu semua yang Tuhan tidak kehendaki. Jangan sampai orang yang di depan ini merasa akhirnya merasa karena terhormat saingan, merasa wah aku ya anggota ini, aku yang punya kedudukan ini, bersaing untuk membawa sesuatu yang ingin menonjol, berpenampilan baju saingan yang harganya berapa ratus juta,
tas ditenteng yang harganya juga yang berapa, yang paling tinggi. Penampilannya juga tidak mau yang sederhana, pasti yang lebih oke. Karena apa? Karena tujuannya supaya dia merasa aku inilah yang terhormat, aku inilah yang punya status seperti ini, harus dihormati. Padahal itu yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Nanti orang yang seperti ini, bila mana suatu saat sudah tidak apa-apanya, dia tidak akan berani tampil ke depan. Tetapi orang yang sederhana, justru Tuhan akan memuliakan, dijunjung tinggi namanya. Karena dia yang sederhana itu, dia dengan tulus, tidak memiliki pamrih apa-apa. Sehingga mari kita harapkan satu dengan yang lain, saling mendukung, saling support, sehingga yang kaya itu, yang mampu itu diharapkan memperhatikan yang kurang mampu. Jangan berpikiran kamu tidak akan bisa membalas aku, tidak akan bisa mengembalikan apa yang sudah saya berikan ke kamu. Bukan itu. Makanya saat ini panjenengan semua kalau boleh melihat berita, sungguh luar biasa, sungguh menyentuh. Pasti di dalam pikiran panjenengan tahu betul apa maksud, apa yang diharapkan. Ternyata benar, orang yang tidak mampu protes sebetulnya. Nah, kok enak-enak dengan kedudukan yang tinggi, akhirnya masih kurang, tidak terima dengan itu saja, masih tetap selalu ingin memiliki sesuatu yang lebih, tanpa memperhatikan mereka semua yang kekurangan. Dia anggap kerjanya sudah oke, harus ada pembalasannya, tidak ada apa-apanya. Padahal orang yang di luar sana begitu luar biasanya, bekerja banting tulang hanya untuk apa? Memenuhi kewajibannya. Tetapi yang di luar sana, yang satunya tidak merasa dia yang wah, sekolahku ya duhur, aku meraih seperti ini juga sesuatu yang tidak mudah, sulit, dan saya juga harus mendapatkan yang apa yang sesuai dengan kecocokannya itu. Tetapi dia lupa, orang yang begitu kerja keras itu juga semuanya membutuhkan sesuatu yang bukan belas kasihan, perhatian. Nah, gereja kita juga seperti itu. Gereja kita tanpa campur tangan Tuhan, kita tidak bisa membangun gereja. Jangan dipandang kalau sudah memberikan persembahan yang besar, wah, tempatku sudah memberikan yang terbesar, seenaknya sendiri. Tidak, itu kalau bukan campur tangan Tuhan, Tuhan tidak akan juga tidak bisa. Dan kita yang merasa belum mampu, banyak cara untuk berkarya, banyak cara untuk kita ikut ambil bagian di dalam pembangunan. Jadi di situ dalam pembangunan gereja itu memang ada yang namanya pengawas, ada yang namanya ketua, ada yang namanya tukang, ada yang kuli, ya, ada yang lainnya itu yang juga turut membantu, ya. Itu kalau tidak ada kerendahan hati, itu
Justru kalau tidak ada saling mendukung, mensupport, sing ketua ya manut aku ketuane, apa sing tak kongkon yo lakukan. Tidak seperti itu. Ya. Dengarkan yang lainnya. Tukang tahu nanti seperti ini. Dengarkan itu. Dan yang tukang pun juga seperti itu. Juga sama-sama harus menerima masukan dari ketua, dari pengawas. Oh ini mungkin seperti ini, nanti bisa berubah kalau ini seperti ini. Akhirnya saling kerjasama. Dan yang menambahkan lagi, orang-orang yang luar biasa yang ikut ambil bagian. Mereka merasa, oh iya, tukang meskipun wis digaji, wis untuk bayaran, tapi awak dhewe juga merasa memiliki gereja. Awak dhewe juga merasa punya kelebihan sesuatu. Jangan ditimbang-timbang. Aku wis memberi. Aku wis ngekei sing sakmene. Tidak. Tetapi mari kita bersama-sama buat gereja kita memang bertumbuh. Katanya tadi berkarya, ya. Katanya ingin memajukan gereja. Ayo kita bersama-sama mendukung tanpa ada yang namanya paksaan. Yang namanya bertumbuh bareng, bertumbuh bersama-sama, ya bergotong royong, saling menolong, saling memperhatikan. Seperti itu, ya. Ada amin? Amin. Semoga kita nantinya semuanya tetap ada kerendahan hati, tidak ada kesombongan, dan marilah kita bersama-sama melayani dengan sepenuh hati, dengan ketulusan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang tidak kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Dalam roh rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berbalik dari jalan kami yang jahat. Boleh
Bapa